Annyeong. Halo Annyeong, Cinggu. Terima kasih. Masih ingat dengan saya kan? VIP Ain Jisang. Hari ini saya Annyeong, Annyeong. Halo. Hari ini saya sebagai bertugas sebagai host malam ini dalam acara IG Live Drakor Class yang kedua di tahun 2021. Pertama-tama saya mau ngucapin terima kasih karena kepada sahabat-sahabat Drakor Class yang sudah membersamai Drakor Class hingga hari ini. Malam ini kita punya acara yang seru, yaitu kita ngobrol-ngobrol santai soal sejarah jadi asik lewat Sageuk. Apa sih Sageuk itu? Sageuk itu drama Korea yang berkenaan gitu ya. Jadi ceritanya itu bertemakan tentang sejarah. Sejarah apa? Ya pastinya sejarah Korea gitu ya. Nah, hari ini nih saya mau ngobrol sama salah satu classmate yang juga memiliki andil yang luar biasa, yaitu beliau adalah salah satu founder dari THO. Nah, apa itu THO? Nanti kita tanya-tanya ya ke beliaunya, siapa sih kira-kira ya. Sebelum saya undang nih, Cie. Nah, namanya ada Kak Cari. Kak Cari ini adalah founder THO. Nah, sebelum saya mengundang beliau, saya mau jelasin sedikit dulu ya. Apa sih Sageuk itu? Mungkin buat sahabat Drakor Class yang belum tahu apa itu Sageuk, ini akan saya ulas sedikit. Sageuk itu adalah drama Korea atau film Korea atau apapun yang terkait K-drama yang berkaitan dengan tema sejarah atau cerita-cerita sejarah. Kalau misalkan saat ini drakor Sageuk yang sedang tayang, yang sering diomongin nih sama teman-teman di Drakor Class maupun di media sosial, yaitu ada Mr. Queen dan satu lagi ada Secret Royal Inspector. Ada yang nonton? Boleh ya, nanti kita colek-colek teman-teman semua di kolom komentar. Jadi jangan lewat kalian untuk berkomentar. Sebentar, aku panggil Kak. Halo, kring kring, oh lala. Kak Cari udah siap belum ya? Kak Cari. Ini dia. Halo. Kita datangkan Kak Cari ini dari Jepang loh, teman-teman. Jadi perbedaan waktunya berapa jam, Kakak? 2 jam. 2 jam. Berarti di sana sudah jam 9 malam ya? Lebih duluan Indonesia apa Di sini sana? jam 9, makanya nih matanya udah kriuk-kriuk. Baiklah, kita 30 menit ke depan ya Kak ya. Kita akan ngobrol bareng seputar bagaimana sih sejarah, kita bisa belajar sejarah lewat Sageuk. Nah, tadi udah aku sebutin sedikit nih tentang perannya Kak Cari sebagai founder di THO. Bolehlah kita dengarkan sedikit apa itu THO, Kak? Sekarang ya, langsung nggak di terakhirnya aja. Oh, langsung dong, langsung. Pokoknya on langsung kita mah. Oke, terima kasih sebelumnya kepada Cinggedel sekalian atas kesempatan kali ini. Ternyata enak ya nggak jadi host. Aku yang deg-degan loh ternyata sekarang. Ternyata jadi guest itu nikmat. Oke, jadi izinkan saya untuk singkat aja ya cerita apa sih THO itu. Jadi The Heritage Opera itu kami dirikan untuk teman-teman yang ingin menyalurkan minatnya terhadap sejarah dan budaya, dan ada berbagai macam, misalnya bentuknya creative work seperti penulisan, atau juga mungkin kedepannya nanti ada yang membuat komik atau video. Nah, itu bisa join di THO. Jadi THO itu merupakan platform untuk para antusiasnya. Kok jadi aku jadi grogi sih. Jangan grogi dong. Iya, abis itu cantik banget ya, aku matanya udah teler. Ngantuk, kurang tidur dah. Dirimu juga cantik, tetap cantik. Ya, jadi intinya THW itu tempat buat kita semua untuk berkarya, dan base-nya adalah cultural heritage. Jadi kalau misalnya teman-teman sekalian tertarik untuk menulis mengenai sejarah, bangunan atau cagar budaya ya dan macam-macam, silahkan mampir ke THO. Gitu deh.
Gitu aja Us, kali, Tak. mantap, Ngantuk mantap. aku. Ini dia. Teler. Pokoknya karena kakak founder THO makanya pas banget buat jadi eh, narasumber yang ngobrol bareng kita saat ini yang berkaitan tentang sejarah. Karena apa tadi temanya Kak? Tahu kan, hafal kan? Lupa pokoknya. Belajar sejarah Belajar jadi sejarah, asik. iya. Asik. Aduh, teler nih. Nah, berkaitan dengan belajar sejarah jadi asik Kak. Kan kita ada kaitannya dengan Sageyuk kan. Nah, Sageyuk ini apa sih yang awal mula Kak cari sampai jatuh cinta dengan Sageyuk? Maupun dramanya, maupun filmnya, silahkan. Well, pertama kali itu amazed ya gimana mereka kok bisa punya apa ya namanya referensi pakaian segitu detailnya gitu ya. Misalnya aja kayak aku tuh paling hafal sama koreo ya, zaman apa sih yang ada mahkota yang kayak gini tuh ya kayak manik-manik rame. Jadi Mr. Clean juga ada kan kalau pas dia penobatan. Terus juga apa sih namanya kayak kondeknya gitu loh, ternyata kan itu bohongan. Aku tuh dulu mikirnya satu-satu lu diuntulin tiap pagi. Aku juga sempat pernah berpikir begitu loh. Iya, ternyata itu cuma apa sih tempelan ya. Jadi pertama di kata pakaiannya kok mereka bisa punya referensi sedetil itu ya. Sedangkan kalau kita misalnya Google aja cerita atau misalnya karakter-karakter pakaian-pakaian raja zaman dulu kan agak sedikit ya referensinya kalau di Indonesia. Itu yang buat aku amazed bahwa mereka itu sejarahnya terdokumentasi dengan baik gitu ya, dan punya referensi yang sama gitu. Misalnya pada periode ini pakaiannya seperti ini, periode berikutnya pakaiannya juga berbeda, dan itu yang membuat Saguk itu agak berbeda ya di mata aku gitu ya. Dan sebenarnya pertama kali jatuh cinta sih bukan karena pakaiannya, oh my god, bongkar aib di sini. Mesti opa. Iya, ini kalau pertama kali di drama Fate gitu, jadi langsung kayak aku soalnya waktu itu nonton Boys Over, apa sih kok jadi lupa judulnya, aduh sorry kok teler banget. Boys Over, wait, what is that? Hanayori Dangonya Korea, yang rambutnya keriting-keriting, aduh kok aku lupa. Boys Before Flower ya. Boys Iya, Before Flower. Iya, nah itu nonton di situ aku nggak tertarik sama dia gitu loh, apa nggak tahu lagi gimana, tapi pas di Fate itu kok ganteng banget gitu ya, dan dari situlah Langsung serasa kayak ngeliat kesatria berkuda putih ya. itu beda drama. Oh oke. Dia masuk campuran Sageyuk juga kan kayaknya ya. Yang semi ya, apa negara Korea pakai C ya. Iya, jadi gitu sih awal mulanya, dan kesini-sini memang menarik ya karena ceritanya itu kadang-kadang kadang-kadang fantasi, tapi ada juga yang benar-benar rich gitu ya, dan membuat kita jadi terinspirasi. Oh, awal mulanya seperti ini. Misalnya aja King Sejong ya, itu benar-benar inspiratif banget gimana dia memikirkan supaya rakyatnya semua bisa membaca. Nah, dari situ aku suka banget nonton apa drama yang berlatar belakang sejarah gitu. Kalau berkaitan dengan King Sejong yang belajar rakyatnya bisa membaca ini, kayaknya aku juga nonton di Prutri bukan ceritanya. Iya, itu Sang Jongkinya ganteng. Itu juga yang membuatku jatuh cinta kayaknya sama Sageyuk. Beneran. Aku juga, ini ada yang komentar juga nih Kak. Katanya dia nonton Sageyuk itu karena ceritanya dulu, terus baru aktingnya, baru lihat opanya. Kalau Kak Cari sendiri berarti jatuh cinta ngelihatnya dari visualnya dulu Kakak Lee Min Ho di Fate ya. Baru pertama kalinya gitu maksudnya. Tapi berikutnya kan nonton Queen Sondok karena ceritanya ya. Jadi aku amazed banget sama si ratunya, kok zaman dulu udah sepinter itu ya. Dan ketika kita Google juga itu ternyata beneran ya, maksudnya bahwa itu tokoh nyata di masa lalu, dan juga penemuannya seperti menara observasi bintang ya kalau nggak salah juga ternyata ada dan masih terpreservasi. Nah disitulah aku tuh kayak hebatnya Sageyuk ya, bisa membuat drama yang hitungannya membuat orang akhirnya wow, ada loh sejarah bahwa Ratu Korea secerdas itu. Dan jadi cari tahu, dan yang hebatnya adalah peninggalannya masih terpreservasi dengan baik. Jadi kalau kita mau lihat
tempatnya masih ada gitu loh kan. Kalau maksudnya kadang-kala kan kalau kita mau napak tilas ya bendanya udah nggak ada gitu ya. Nah itu mungkin salah satu yang bisa kita pelajari dari drama Korea ya gitu sih, jadinya ketagihan. Ketagihan ternyata seru juga ceritanya, jadi nggak selalu dari visual sih, walaupun ya visual itu sangat membantu ya untuk apa sih menumbuhkan. Apalagi Kak Cari juga dosen salah satu yang benar-benar mengamati cagar budaya ya. Pastinya visual dalam artian tata tempat dari settingan si Sagyuk itu juga pasti membuat Kak Cari semakin jatuh cinta sama cerita Sagyuk, betul ya? Iya benar. Aku iri jujur aja iri. Kayak misalnya pas ke Korea itu ya ngeliatin bangunan-bangunannya kok detail banget gitu ya, masih terpelihara dan mereka bisa bercerita gitu. Jadi narasinya itu nggak sekedar katanya, tapi tertulis ya, ada dokumentasi yang bisa menjelaskan. Oh bangunan ini itu misalnya didirikan oleh ini dan fungsinya adalah A B C gitu. Kalau di kita kadang-kadang kita hanya berhayal aja gitu. Nah, jadi referensinya mungkin secara fisik itu udah apa ya, udah nggak ada. Jadi mungkin agak sulit untuk kita membayangkan seperti dulu itu seperti apa sih gitu. Padahal kan misalnya pada zaman Sriwijaya ya, kebetulan riset saya tentang Sriwijaya. Misalnya pada beberapa abad yang lalu, maksudnya pada zaman dulu itu udah ada prasasti gitu ya, bahwa sebutlah Raja A itu memiliki visi yang sangat eko gitu loh. Jadi dia juga udah menyiapkan public garden buat rakyatnya, siapapun boleh berkunjung. Nah, tapi kita nggak ada gitu, tamannya itu nggak ada secara fisik. Jadi kita nggak bisa membayangkan betapa wise-nya raja itu pada masa tersebut gitu. Mungkin kita hanya dengar cerita, tapi imajinasi kita nggak sampai gitu loh. Kalau tidak banyak cerita lagi yang kita dapatkan. Sedangkan kalau dari Sagek itu sendiri kan visualnya diinterpretasikan ulang, kemudian juga kita bisa melihat misalnya bangunannya seperti ini, pakaiannya seperti ini, otomatis kita punya sense of belonging kan. Jadi kayak wah keren banget ya pengen ke Korea nih, kayak wah rajanya wise banget. Jadi banyak sekali yang bisa kita pelajari, walaupun belum tentu 100% benar, bisa aja ditambah-tambahin gitu. Jadi menurut aku bagus sih ya kita menonton drama itu supaya gimana ya, sehari-harinya kita juga bisa lebih menghargai cagar budaya sendiri sih. Gitu kali. Oh, jadi kayak kelas boring. Nih, kalau aku berbicara dengan Bu dosen harus bawa ini nih contekan banyak, jadinya bener, jadinya aku harus mengorek ilmunya. Ini dari Mbak Inggit ada pertanyaan, biasanya kok di depan pembukaan drama nggak diadaptasi dari cerita sebenarnya ya? Mungkin bumbu kali ya, kalau langsung ke visual yang ininya jarang kan, biasanya dikasih konflik dulu yang namanya cerita ya Kak ya, kali ya, jadinya butuh micin. Dalam drama Korea juga ada micin. Misalkan nih, ada nggak drama yang terbaru di 2019 atau 2020 atau 2021 ini yang Kak Cari belakangan sudah nonton, ada nggak? Itu trackingnya 2019 apa aja ya? Oh 2019, bentar. Coba aku cek bocoran ya. Ada Haichi, ada Crown Clown, ada sebentar. Itu sih dua yang paling banyak diomongin. Kalau misalnya Kingdom, jangan lupa ada Kingdom. Terus ada Moon Lovers, ada 100 Day My Prince, itu juga di 2019. Nah, kira-kira dari tahun-tahun itu ada yang kakak nonton dari yang tadi ku sebut-sebut itu tadi? Semua. Pastinya ada. Wah, ada Nokdu, betul, ada Nokdu juga. Nokdu juga termasuk yang ratingnya bagus. 2019 kayaknya masih nonton deh banyak. 2020 apa aja ya? 2020 itu tidak terlalu banyak, hanya beberapa kayaknya ya. Aku juga tidak terlalu yang ada yang Mr. Queen termasuk 2020 tapi masih berlanjut ya, ongoing sekarang ya kan. Terus ada tadi Secret Royal Inspector, itu yang terbaru yang masih ongoing sekarang kakak gitu. Yang 2020 banget yang ininya yang kemarin King.
King tapi bukan yang King Eternal Monarch ya, yang King satu lagi yang Park Si-hoo itu juga 2020. King yang mana ya? King yang ceritanya itu apa namanya, putri raja terus dia jatuh cinta gitu sama salah satu anak gubernur, tapi di apa istilahnya kayak di fitnah, akhirnya si anak gubernurnya ini jadi peramal gitu, peramal, terus akhirnya balik lagi kan dia deket lagi sama anak putrinya itu akhirnya, tapi terakhirnya itu endingnya adalah dia pergi ke luar negeri yang akhirnya buat sekolah di luar pertama kali. Sejarahnya sih memang ada, namanya judulnya The King juga, tapi bukan King Internal Monarch. Kalau King Internal Monarch juga termasuk Sagyok, tapi nggak 100% ya, jadi disambi fantasikan ya gitu. Oh, kayaknya aku nggak nonton deh yang itu, yang satu lagi. Itu Iya. termasuk oke juga, itu juga ratingnya tinggi tuh, yang main Park Si-hoo sama ceweknya siapa aku lupa, karena aku ngefans sama Park Si-hoo-nya jadi aku nonton. Salah berarti. Oke, Dulu kali ya. ini aku dapat bocoran dari Kacari sendiri. Kacari itu punya beberapa favorit buat Sageuk. Pertama Mr. Sunshine, betul? Yes. Mr. Sunshine. Boleh diceritain kenapa jatuh cinta dengan drama yang satu ini? Keren sih, jadi ada banyak bahasa yang digunakan ya, jadi nggak hanya bahasa Korea, tapi kita juga bisa mendengar bahasa Jepang, ada kalau nggak salah bahasa Inggris juga ada ya, lupa deh aku. Ya betul, dari pemeran utamanya ya. Jadi Lee Byung Jun kan dia datang dari Amerika Serikat, jadi bahasa Inggrisnya bagus. Keren banget, jadi apa ya, dramanya itu kelihatan komplit, padat gitu ya. Padat, dan juga kita itu bisa kayak kembali ke masa lalu dan ikut merasakan ya pada zaman tersebut, perjuangannya itu ternyata melibatkan banyak negara gitu ya, gimana nasionalisme kita terpaksa harus digadaikan, tapi pada satu titik juga kembali lagi merasa bahwa saya bagian dari negara ini, dan ceritanya tuh gak hanya sekedar cerita cinta, jadi bener kan aku jadi berbunga-bunga sendiri, dan iya, dan endingnya itu sangat sedih, dan sampai aku tuh cari tahu. Aku masih susah move on loh waktu itu, beneran gara-gara yang satu ini. Betul. Bukan gara-gara cerita cintanya lebih tepatnya, tapi lebih ke ya benar-benar nasionalisme ya. Ceritanya sama humanisnya itu ya. Betul. Jadinya dapet banget. Perjuangannya sia-sia ya, dalam kasarnya itu bahwa sia-sia, akhirnya tetap jatuh ke tangan Jepang gitu ya, dan itu menurut aku ya sebagai penerus generasi muda itu menekankan banget bahwa ya kita seharusnya memang hidupnya tuh saling berdampingan ya gitu, nggak perang, nggak ada hal-hal seperti itu karena banyak banget pihak yang akan tersakiti gitu loh. Jadi iya, aku tuh benar-benar ngerasa kayak ini seperti Chicago Typewriter juga kan, jadi kayak endingnya kok so sad gitu. Jadi aku tuh paling sensitif kalau ngeliatin cerita-cerita perjuangan seperti ini gitu. Walaupun kan maksudnya sejarah tuh selalu dua sisi ya, tapi kalau kita melihat dari sisi A dan sisi B, pasti dua-duanya adalah yang berkorban gitu. Ada yang tersakiti hanya karena ego kita untuk menguasai sesuatu gitu. Jadi mau nangis. Gak apa-apa. Nih ada pas banget komentar yang juga salah satu Sageuk kesukaan Kacari, yaitu Seven Days Queen. Nah, dirimu juga bilang kalau ini adalah salah satu favorit juga, betul ya? Ya, ini sih sebenarnya karena faktor ini si Wujin. Opanya, ini opanya kayaknya. Siapa opa siapa boleh tahu? Yang jadi raja yang ngeselinnya itu, atau jadi Wujin. Adiknya rajanya? Adiknya itu salah satu aktor favorit. Kok dibahas sih? Oke. Ya, walaupun frankly speaking saya bukan fansnya Park Min Young, tapi ya cerita ini sebenarnya buat aku nggak terlalu menarik ya, ceritanya nggak menarik, visualnya yang menarik. Oke. Tapi ini termasuk kisah nyata yang ratingnya juga tinggi waktu itu ya, jadinya banyak pembahasan juga di media sosial waktu pas di zamannya sekali lagi. Tapi buat yang penggemar PMY dan ininya, kisah cintanya termasuk yang membuat agak gimana gitu ya. Bisa move on itu atau masih sekretari Kim ya? Mungkin karena saya bukan penggemar cerita romance ya, jadi kalau cerita romance yang
seperti ini mungkin cepat move on gitu, kecuali Moon Lovers itu Oke. enggak. Ini dia Moon Lover. Udah aku catat juga salah satu favoritnya Kak Cari. Ini sama nih, biasa bucin-bucin Moon Lovers kalau udah disebut ntar lagi muncul nih. Wing 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 wing. Ntar lagi nih 5, 4, 3, 2. Soalnya kalau nggak salah bocoran minggu depan ini bakal dibahas bucin-bucin Moon Lovers. Jadi buat para pendengar dan penyimak hari ini, kalau yang merasa bucin Moon Lovers di minggu depan, ngintip aja drakor kelasnya nggak Kak Cari? Yes. Lebih bucin dari kita ya. Betul, lebih bucin dari kita pastinya. Terus ada lagi Kingdom. Nah, ini dia nih. Kingdom. Sageyuk yang termasuk bukan sama sekali romance, tapi thriller. Setuju ya, Kakak ya? Suka banget. Justru genre-genre seperti ini yang paling aku suka. Ada zombie, ada misteri, terus ada pembunuhan, ada hal-hal mistis gitu. Itu gabungan yang menurut aku lengkap banget. Karena kalau ngomongin drakor jadi ngomongnya aku, kalau ngomong yang serius jadi saya. Jadi suka banget, ini salah satu kayak film, dan juga ada film yang namanya apa sih? Kok aku jadi lupa judulnya. Rempan ya? Iya, Rempan. Iya, itu keren banget, sama Monstrous juga suka banget. Jadi settingnya sejarah. Itu semuanya ada, monster. Betul. Ada yang hal-hal seperti ini, jadi aku suka banget. Terus kita bahas lagi ada Arang and the Magistrate. Bisa nebak nggak kenapa suka? Ini aku kayaknya bucin lagi ini. Ada beberapa laki-laki tampan di sana. Silakan pilih. Kayaknya BTS nih kayaknya, betul ya? Ini dramanya cukup udah lama banget. Jadi pertama kali suka sama Woojin di sini. Dia jadi penjahat sih. Cuman waktu itu lumayan eye catching. Ini juga salah satunya kan karena ceritanya ada Jungki kalau nggak salah ya. Jadi vampir atau apa gitu. Betul. Jadi kenapa suka? Karena satu, ceritanya juga menarik, yang kedua ya pasti visualnya. Oke. Itu tadi udah dikomentarin bahwa catat visual. Pengaruh. Okay. Betul. Nah, ini yang dirimu akan dirimu bahas ini ada Six Flying Dragon. Nah, kalau yang ini visual sama cerita ini bias aku banget. Jadi ini kalau Kak Cari boleh bocorin kenapa Six Flying Dragon ini termasuk yang menjadi favoritnya Kak Cari? Visualnya gitu ya. Maksudnya walaupun pakai jenggot, terus katanya rambutnya berantakan, tapi ketika mereka lagi itu kece banget gitu ya. Jadi suka sih, dan konfliknya juga cukup complicated, jadi nggak hanya sekedar bukan cerita cinta ya. Jadi suka sih dari sini. Kalau Kalita sendiri gimana? Kalau aku yang jelas karena itu bias ultimate aku ya, sesuai nama aku Ain ya kan, si Aipin Ain, jadinya udah pasti merem aja lah, itu udah oke banget. Acting, cerita, apapun udahlah pokoknya mah udah merem aja jadi kita gitu maksudnya. Berarti visual satu ya. Tetep. Oke, ini permintaan dari Kalendi. Kalau Kangci masuk nggak Kangci? Kangci itu yang main Lee Seung-gi sama Bae Suzy, Good Family Book. Suka. Tahun 2013. Suka banget. Suka. Ini visual atau cerita atau apa ini? Cerita. Dulu belum suka sama Seunggi. Aku baru suka sama Seunggi sejak Together. Udah dibahas. Jadi pengen ke Chiang Mai. Tapi kalau Good Family Book, makanya karena emang aku suka genre yang fantasi ya. Jadi fantasi, kemudian settingnya sejarah. Jadi keren sih, dan berharap banget suatu hari Indonesia juga bisa bikin film-film seperti ini sih. Jadi nggak hanya sejarah yang terlalu serius gitu loh penyampaiannya, tapi juga sedikit mencampurkan berbagai kriteria lain gitu loh. Jadi lebih lively dan menarik gitu sih harapannya. Sip. Kita Mantap. Kak, udah tinggal 5 menit. Dirimu berjanji sama aku 30 menit, ya kan? Boleh ditambahin dikit lagi nggak? 10 menit lagi gitu. Boleh deh, takut dipecat.
Dipecat jadi apa? Ih, Dipecat nggak jadi bisa, partner dirimu udah. bashing. Ini ada, kita mau mainan sedikit soal bingung sambil kita mengajak teman-teman ya kan. Ini yang tadi udah kita bahas sedikit tentang kesukaan film-film drakornya Kacari. Tapi yang tadi di tengah rampannya itu, karena itu ini kan kita maunya drakor ya, drakor dulu baru ke film ya kan. Karena tadi filmnya kakak hanya rampan, terus Moistrat sama satu lagi apa kakak? Jadi nggak pas buat main, nggak pas buat itunya. Jadi ku ganti Mr. Queen ya, soalnya lagi in banget yang dibahas. Jadinya yuk kita buat, kalau yang mau ikutan teman-teman di iklive, ini kita buat jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 kotak ya. Untuk kotak yang di tengah, yang paling tengah itu kita kasih Mr. Queen. Oke. Nah, ini bener kan, ada muncul biasanya Cho Ji Hyuk, yaitu Mbak Kakak Lencin. Halo Kakak Lencin. Terus bawahnya Mr. Queen itu ada Moon Lovers. Oke, ini juga termasuk kesukaannya kakak Cari. Atasnya Mr. Queen itu Kingdom. Oke ya, terus bergeser dari Mr. Queen, sebelah Mr. Queen sebelah kanan, kanannya pemirsa, jadi kanannya kita ya, tangan kanan, yang ini tangan kanan, itu ada 100 Day My Prince, 100 Days My Prince, itu yang main DO, kayaknya ini bias juga ini. Iya, Ini bias ini kayak visual, ini visual ya. Enggak sih, emang penggemar Dio sih dari dulu ya, jadi berbagai filmnya Dio pasti aku tonton, kecuali apa ya yang romance pertama itu aku nggak nonton, cuman rata-rata aku tonton sih, emang dia keren banget kalau main. Mantap. Terus bawahnya 100 Day My Prince itu Fate ya, drakor pertama kali yang membuat Cari akhirnya jatuh cinta pada cerita Sage. Oke. Terus atasnya 100 Day My Prince itu ada Queen for 7 Days. Ya, itu ini. Jadi nanti aku sama Kak Cari tebak-tebakan. Maksudnya nanti hitungannya nih, yang nebak itu di mana biar X duluan gitu ya. Gitulah ceritanya. Jadi kita membuat X sendiri di nama-nama ini tadi ya. Terus di sebelah Mr. Queen, sebelah kirinya itu ada Arang and the Magistrate. Bawahnya Six Flying Dragon, atasnya Mr. Sunshine. Oke. Kakak, kita mau membuat nih, tapi kata Kalencin itu bingonya kita buat sendiri. Atau misalkan ini kita XX, ini mau bagaimana? Diriku ngikut aja nih dari Kacarinya. Mungkin kalau enggak peserta coba buat sendiri, nanti kita tukeran sama Kalita. Jadi Kalita sebut satu judul, aku sebut satu judul, nanti yang cepet-cepetan bingo bisa tulis di komen. Oke, siap. Berarti hitungannya yang teman-teman boleh buat sendiri ya, nggak mesti ngikutin dari kita tadi ya. Kita sebut random aja. Oke, siap. Oke. Dari Kak Cari dulu, silahkan. Oke. Udah, mereka udah nulis belum? Kasih waktu 30 detik kali buat nulis. Oke, boleh. Teman-teman yang lagi nonton, silahkan kita beri kesempatan dulu membuat yang kayak tadi ya, modelnya, gambarannya kayak tadi. Kayak gini kurang lebih. Jadi ditulis Betul. satu judul dramanya, bebas yang pernah kalian tonton aja, terus nanti aku sama Kak Lita bakal sebutin satu-satu, dan kalau misalnya udah duluan bingo, nanti bisa tulis di komen ya. Oke. Sambil nunggu, kok nggak ditanya sih kenapa aku nggak favoritin dramanya Cha Eun-woo? Loh, aku nggak mau membahas itu. Loh, aku nggak nanya itu biar keluar sendiri gitu loh maksudnya. Padahal kan dirimu bias ultimate-nya itu kan juga Sageu. Kenapa? Ini kayaknya faktor keperempuannya atau ceritanya atau gimana gitu. Soalnya takutnya dirimu sakit hati gitu kalau dibahas itu. Aku biar keluar sendiri gitu, Kakak. Aku jadi malu-malu. Enggak sih, nggak tahu, ceritanya kurang serak aja.
Sebenarnya Oh gitu. visualnya manis ya, dua-duanya sama-sama lucu, sama-sama ya sama-sama cantik dan cakep. Cuma nggak tahu ceritanya kurang bikin apa ya. Mungkin lebih fokus ke romansnya, jadi aku kurang nggak ada scene berdarah-darah gitu loh. Jadi kayak kurang gimana gitu, kurang kurang Kan afdol. ada ya waktu ditabok-tabok dikit Ya, kan ilah, sempet tuh. di cowok cakep. Luna juga mau. Nuna juga mau kakak. Baiklah. Iya, Tampol-tampol gitu maksudnya. iya, kayak gitu ya, Dek, gitu. Nggak bercanda kok. Sadar umur. Oke, udah 30. Oke, Oke, udah 30 detik ya. Udah 30 detik ya. oke. Kita bisa mulai dari contekan Kalita. Siapa dulu Kalita dulu? Oke. Boleh ya, aku duluan ya. Six Boleh. Flying Dragon. Oke, aku ya. Love in the Hmm. Moonlight. Oke. Aku Iljime. Bingo. Banget. Biar seru, biar seru. Oke, biar seru, biar seru. Tambahin lagi. Biar seru. Tambah lagi, tambah lagi. Kacari, kacari. The Scholars Who Walk the Night. Oke. Dirimu suka itu juga ya, Kak? Itu keren banget loh. Ceritanya tentang vampir kan? Bener ya? Iya, Yang iya, main Lee Jeng Ki kan? iya. Aku suka kalau yang ada nggak hanya cuman sejarahnya, tapi ada yang lain-lainnya gitu. Aku jujur, antara Lee Jeng Ki visual di Sageuk sama yang biasa, aku lebih jatuh cinta Lee Seng Ki di Sageuk. Kenapa? Nggak tahu, auranya gitu loh. Iya, iya, betul, betul. Bener, baik Moon Lovers maupun Iljime maupun Scholar Moon itu tadi, itu keren banget. Aku nggak bilang dia di Flower of Evil jelek ya, tapi aku ngerasa auranya itu lebih keren kalau dia main di drama bertema kerajaan. Baik filmnya juga yang waktu dia main jadi pertama kali dia main di kecemplung di film sebelum setelah di teater itu kan dia di film tuh yang Segeuk yang hitungannya Kecil banget. booming banget. Ya, yang booming banget yang dia jadi pemain akrobatik dan jadi agak banci itu kan enggak maksudnya visual ya gitulah itu kan keren banget. Nah semenjak itu aku ngerasa nih orang cocok gitu, nggak semua pemain di Korea itu cocok pakai baju Sageuk ya, dan termasuk Lee Jeng Ki ini cocok banget kalau menurutku gitu. Waktu itu sempat sama classmate Rijo kita bahas pas Wangsul membuka topengnya, udah ada auranya lenyap gitu. Jadi dia tuh keren. Bener. Dia tutup satu mata tuh kayak misterius banget dan aku tuh sempat mikir wah keren ya gitu pakai jubah segala macam. Ternyata pas lihat di drama modern ternyata dia kurus ya, skinny. Ya emang bener sih kayak kurang bikin wow ya, kurang bikin ouch ya. Wangsul sih beda nih kayaknya kalian tuh. Oke, aku tadi Iljime, sorry bukan. Queen Senduk. Aku Queen Senduk. Oke. Next aku ya. Contekan. Contekan. Ya Allah ini sih udah lama. Janggem. Janggem. Oke. Aku Moon Lovers. Moon Lovers tadi belum ya disebut ya? Belum. Aku ya tadi ya Moon Lovers ya. Warang. Bingo lagi. Warang. Warang, oke. Aku Haichi. Oke. Kakak nonton gak sih Haichi? Nonton. Tapi impact-nya biasa aja, nggak cuma ya selesai gitu, nggak ada impresi yang gimana gitu. Bagus sih, tapi biasa gitu. Ini ada nih di permintaan Sugyuguan Skandal. Ini ada yang bucinnya nih. Bucinnya nih. Kalencin. Wow ya. Visualnya wow. Wow, iya wow. Itu ada Ainku juga pasti wow. Ada Jungki wow juga, ya kan? Ini biasnya Kalencin. Ain loh, karena Ain di situ keren banget ya. Walaupun kayak nakal gitu, tapi justru dia yang paling menarik sih daripada yang aku lain. Juga gitu.
Mhm. Walaupun Yochun pemeran utama di situ, aku jatuh cinta sama sahabatnya yang sekamar itu. Au. Itu tanya tuh Goblin gimana? Goblin kayaknya lebih ke folklore ya. Sama kasusnya kayak apa namanya? Yang kemarin Gumiho, Tale of Gumiho, lebih ke folklore. Itu nggak tahu deh bisa kita sebut historical drama juga atau more to fantasy drama kali ya. Ya, more to fantasy drama kayaknya. Soalnya dramanya kan apa yang Sageuknya cuma seucrit doang ya, maksudnya sedikit ya. Kalau misalnya Sageuk kan dia full, maksudnya ada fullnya, lebih ke hampir semuanya full. Kayak Mr. Queen sekarang sebenarnya juga fantasi apa tadi Kak, folklore ya. Wah, kalian Cin bingo. Ya sih, itu benar. Ya Mr. Queen karena kan memang banyak kontroversi ya. Jadi memang kesulitan untuk membuat cerita berlatar belakang sejarah itu adalah benar atau enggak, sesuai dengan referensi atau enggak, menyakiti salah satu pihak atau enggak. Makanya mereka suka taruh disclaimer kan di depannya. Mungkin memang kalau untuk kasus Mr. Queen agak-agak ini sih, memang agak-agak di luar apa namanya? Di luar kriteria yang biasanya ya gitu. Jadi makanya banyak kontroversi gitu. Ya ini juga salah satu masukan buat kita sih ke depannya kalau mau bikin cerita-cerita berlatar belakang sejarah, boleh dibuat sesuatu yang apa namanya mungkin tidak selalu sama dengan apa yang tertulis di narasi-narasi sejarah. Cuma kita kan ada pakem-pakem, ada koridor-koridor yang harus kita patuhi gitu. Gimana? Ini udah bingonya udah selesai ya Kak ya? Udah, dirimu udah bingo kah? Aku udah bingo dari tadi, cuma kasihan pemirsanya lebih semangat ini. Aku satu lagi deh, crown clown, bingo lagi. Oke. Iya. Ini kalau cuma ngomongin sejarah drama sih sebenarnya dikit ya. Aku lebih banyak nonton movie ternyata. Aku kalau movie, aku jujur aku baru nonton yang 3 dirimu sebutin. Aku belum tahu lagi film Sageuk. Soalnya yang gini, aku itu kalau misalkan film, kadang kan 2 jam itu aku ngerasa gregetnya kurang gitu. Aku seneng nonton ulang-ulang. Nah kalau tema drakor kan kadang apalagi kayak Six Flags Dragon ya, dia 50 episode tuh. Nah aku ngerasa wah emosinya itu dapat banget. Jadinya aku merasa memang aku lebih banyak nonton drakor sejarah dibandingkan film sejarah gitu. Seru-seru lah, jangan lupa nonton aja. Kayak ini nonton gak sih Feng Shui gitu? Itu kayaknya Feng Shui aku nonton, Jisang kan? Kalau ada Jisang aku pasti nonton, kan Ultimate Bias. Kalau Ultimate Bias pasti nonton. Pasti nonton. Ya, itu jadi kesimpulan hari ini adalah kita menonton sejarah, maksudnya drama, karya kreatif berlatar belakang sejarah karena visual. Ya Allah. Enggak sih. Enggak jujur. Aku benar-benar merasa ingin tahu sejarah Korea semenjak aku menonton drakor maupun movie-nya. Maksudnya ada keinginan untuk mencari, bener nggak sih ada nama-nama yang hitungannya terpakai di situ? Bener nggak sih ceritanya seperti itu? Kayak misalkan Six Flags Dragon, Ain, terus abis itu filmnya Sageuknya Ain juga, itu kan dia dapat penghargaan ya, karena memang ceritanya itu murni berdasarkan sejarah. Nokdu Flower juga, dia berdasarkan sejarah. Jadi maksudnya gimana caranya, walaupun ada bumbunya, baik itu percintaan maupun ada yang fiksinya, tapi menurutku itu keren banget. Maksudnya bisa membuat orang lain akhirnya wow gitu dengan sejarah mereka gitu. Kayak Rainbow lah, Rambo kan juga gitu kan. Fate itu juga Rambo juga gitu loh. Kan itu sampai ceritanya Jenderal Choi-nya mati ya. Terus aku tuh sampai cari di Google, ya Allah kok aku pengen ziarah ke sana tapi urusan apa ya gitu. Saking tuh kan bener kan sampai membuat begitu, itu keren banget. Maksudnya gini, dulu aku nggak suka sama sekali pelajaran sejarah, tapi semenjak itu akhirnya aku mulai menghargai sejarah Indonesia yang akhirnya aku pelajari lagi gitu. Maksudnya oh ada juga loh sejarah Indonesia yang kerennya sama, tapi kalau misalkan kita bisa lebih gali lagi, itu bakal lebih cetar lagi kalau istilahnya semua sineas kita yang benar-benar kreatif ini mengemasnya bisa sampai seperti itu. Abis sinetron
kita sejarah kan masih kurang ya, maksudnya bener-bener kurang. Nah, kenapa Korea bisa seperti ini kan yang perlu dipelajari kayak gitu gitu. Jadi aku ngerasa wow banget lah gitu loh dengan Sageuk gitu. Ya, Jadi nggak cuma visual sih, maksudnya jujur nggak cuma visual, walaupun itu ada di poin 3 teratas, tapi nggak semua ya Kak, maksudnya tetap ya visual tetap 3 teratas, tapi tidak semua. Aku malu loh tampil di sini hari ini. Ih kenapa? Dirimu cetar loh, keren loh. Bahas visual tuh langsung kayak gini. Tapi Bu dosen, itu membuat booster kita tetap sehat loh. Maksudnya kita bahagia itu tetap sehat loh. Ya, terima kasih. Memang visual itu perlu, tapi seperti tadi yang udah kita ungkapkan, walaupun itu ada bias saya di sana, tapi ceritanya biasa aja ya, udah nggak ada impact apapun. Jadi perlu, of course kayak. Tapi bertahan nonton sampai akhir nggak itu cerita waktu bias ada di nonton sampai akhir, cuma kayak nonton tapi ya udah gitu loh, cuma ini kapan sih endingnya. Pengen move on ke drama lain. Menikmati visual tapi tidak menikmati cerita ya. Tidak menikmati cerita dan nggak pengen nonton ulang gitu ceritanya. Kalau yang sempat ditonton ulang ada, maksudnya sejarah yang drakor atau film sejarah yang ditonton ulang ada nggak? Mr. Sunshine. Kenapa? Mr. Sunshine. Oke. Aku itu sampai buat beberapa dialog yang aku cinta dari itu. Apalagi beberapa kalimatnya tuh bener-bener ronjok kayak puisi gitu. Jadinya aku juga ngerasa, wow ini nggak hanya cuma menghadirkan cerita, tapi bener-bener sastranya dapet banget gitu. Keren. Emang itu ini ya, dapat penghargaan kan. Memang keren sih. Terlalu Empreski? Nih kalian Cin tadi bahas dikit Empreski. Kayaknya dirimu agak trauma dengan Empreski. Aku justru nggak mau nonton dramanya cowok itu gara-gara Empreski. Ya aku sebel sama cowok-cowok cengeng, maafkan ya. Langsung kucoret dari. Baiklah, suka cowok tangguh ya. Iya. Suka cowok tangguh yang pantang menyerah ya kan. Soalnya dari bocoran kesukaannya itu memang terlihat sekali ini cowok-cowok yang tangguh. Walaupun misalnya Queen for 7 Days itu juga cowok cengeng, tapi dia bukan cengeng dalam artian yang gimana gitu, tapi tetap tangguh gitu kan. Iya. Oke. Karena waktu jualah yang memisahkan kita, betul ya, udah 45 menit kita bersama ya kan. Sebenarnya masih banyak yang pengen kita bucinin ya kan. Cuma Kak Chari harus istirahat, sudah jam 10 ya berarti di sana ya. Iya, mesti kerja. Udah mau jam 10. Betul, dan paper harus terselesaikan ya kan. Kalau yang belum puas buat yang belum puas jangan menyesal atau jangan kecewa karena besok di minggu depan, pekan depan masih bakal bahas tentang Sageuk juga dari yang lebih bucin dari kita berdua. Buat bocorannya gimana, pokoknya lihat aja ya drakor kelas kita. Aku izin nge-remove dirimu dulu ya biar bisa istirahat ya, terus aku tutup ya. Terima kasih. Makasih kakakku, silahkan out boleh banget. Out aja boleh. How to out? Aku bisa kok. Nah, oke. Selamat beristirahat Kak Chari. Terima kasih banyak udah menemani ngobrol santai kita malam ini. Buat teman-teman yang nonton juga, wow, aku berterima kasih banget udah interaktif. Kalau tadi yang merasa komennya tidak aku bacakan, mohon maaf banget, bukan berarti nggak terbacakan, tapi aku masih agak sedikit gaptek dengan teknologi ini. Mungkin di lain kesempatan insya Allah akan lebih baik lagi dalam aku nge-host di sini. Oke, pokoknya pastiin aja besok pekan depan itu akan ada lagi pembahasan tentang Sageuk dengan teman-teman yang lebih bucin, lebih seru, lebih cantik dari kita berdua tadi. Jangan lupa buat saksiin pastinya. Dadah Anyong, terima kasih, selamat malam teman-teman semua. Bye-bye.